Kusambut kelahiranmu, anakku, dengan menggambar peta buta tanpa skala. Tak ada kota-kota, tak ada tanda dan nama-nama. Kuharap lapang matamu memandang, laut dan gunung tak kuwarnai, biru melulu mengharuku, danau dan sungai tak kutandai. Ketenangan dan kesunyiannya telah menjadi tanda sendiri dalam dada. Kuharap lantang tangismu bergema hingga kota-kota, tanda dan nama-nama lahir dari ketakjuban dan keheranan pertamamu melihat dunia. Warna-warna dan air mata lahir dari asal mula sederhana. Tangismu dan tangis ibumu. Di seberangnya aku melambai menantimu. Lahir di desa Lansano gitu ya, namanya Lansano. Ini nama pohon sebenarnya Lansano. Desa kecil di pantai barat Sumatera ya, di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Jadi kalau dari Padang, Teluk Bayur, kalau mau ke Bengkulu itu lewat situ gitu. Nah, kawasan ini, desa saya ini unik, terutama saya memaknai sekarang ya, dari sisi tipografi alamnya. Dia dekat di pantai Samudra Indonesia ya, tapi juga dekat dengan Bukit Barisan gitu. Nah itu, jadi makanya profesi warganya juga profesi yang baur antara nelayan dan petani. Karena dia punya sedikit sawah juga, sawahnya subur karena di bawah kaki Bukit Barisan kan. Cuma memang mungkin tidak luas itu. Ikannya juga bagus, banyak itu karena Samudra Indonesia itu. Dia punya sungai-sungai yang apa juga itu. Nah, profesi baur antara nelayan. Jadi kalau lagi musim ikan orang bisa jadi nelayan. Kalau lagi musim tanam padi, musim hujan orang ke sawah gitu. Nah, jadi tradisi dari situ. Sehingga saya kemudian punya latar belakang kalau dikatakan nelayan, saya punya, dan petani juga punya. Yang paling utama juga kalau tinggal di kampung itu sebenarnya kan akses ya, terutama akses bacaan gitu. Nah, akses bacaan yang paling asik itu sebenarnya ini koran-koran bekas ibu habis belanja dari pasar itu kan, mbak, koran kan dibungkus koran gitu kan, ada itu kita kumpulkan baca gitu kan. Nah, terus juga ada juga kesadaran orang tua untuk biasanya membelikan komik-komik itu loh Mas. Komik-komik Asap Kubur lah, tentang Sunan Kalijaga gitu loh. Nah itu di prode SD ya. Jadi di SD itu kita udah senang kok menulis misalnya lirik-lirik lagu pop itu kita ambil terus kita ubah gitu sesuai dengan apa. Nah, itu masih sudah ini gitu. Nah itu baru mulai kebentuk itu di SMP. Di SMP itu mulai kebentuk, terutama perpustakaan relatif memadai untuk ukuran saya waktu itu, yang memadai. Terus juga saya juga menemukan kreativitas baru di mana saya beli misalnya buku bintang obor itu yang tebal atau yang sedang itu ada 45 halaman sama yang kerasnya yang hardcover itu juga kan. Terus saya bungkus dengan kasih cover, nah di sana saya nulis kayak nulis novel gitu Mas. Itu dia. Nulis novel. Wah, nulis SMP ya. Nah, SMP saya udah nulis novel tulis tangan itu cukup banyak. Itu sekitar 8 atau 10 sudah ada. Nah, itu ternyata diapresiasi oleh guru sama kawan-kawan. Jadi mereka minjam novel-novel itu, saya tulis tangan itu, terus mereka baca, nanti habis itu ditukar lagi kalau ada itu. Barengan dengan itu saya juga mulai mencari distribusi karya ini kemana gitu. Nah,
mulai berpikir itu juga. Nah itu juga kebetulan bertepatan dengan dulu kan ada edisi koran masuk sekolah KMS itu. Jadi saya tidak tahu di provinsi lain ada, tapi di Sumatera Barat itu ada KMS, itu kerjasama harian Singgalang itu, kerjasama dengan sekolah-sekolah kayak tabloid sisipan dia itu. Nah, KMS namanya, koran masuk sekolah. Nah saya terbantu deh itu belajar itu. Oh berarti karya-karya puisi itu bisa dimuat di koran. Kemudian dibikin, ada yang vignette, ada yang sketch-sketch dan segala macam, ilustrasi, ada cerpen gitu. Nah saya mulai ngirim-ngirim juga ke sana. Pokoknya semua media yang saya tahu tak kirim gitu. Koran-koran di Padang itu kirim gitu. Ya, tapi tentu saja mungkin standarnya udah inilah, baik mungkin secara teknis maupun secara apa saya nggak tahu ya. Tapi tidak ada yang ini gitu, tidak ada yang tembus lah, tidak ada yang ditanggapi lah selama SMP itu. Tapi terus saja saya nulis itu. Nah baru di SMA, nah itu baru mulai. Cahaya memanjang, menikam pesisir yang basah, meneteskan kenanganku di sayap-sayap senja. Kukumpulkan pasir kerinduan, kan kubangun wajahmu di sini, walau rapuh. Ombak berlapis mengintai silih berganti. Sekali waktu harus kurela, mata, kaki, tangan dan rambutmu terseret pergi. Hanya wajahmu setia ku pertahankan hingga nanti. Menatap langit, ceruk yang tenggelam ke tepian laut, istana camar yang tak pernah sendiri. Kutiadakan kesetiaan camar dan kunikmati kecemburuan ini, sambil menangkap angin lewat dalam ikauan. Di dahan yang kurus kau terbuai kenangan, dan tak pernah bisa kugapai walau sesaat. Di SMA tadi ya, itu sebenarnya saya sambil bersastra itu juga sudah senang menulis laporan-laporan di media gitu ya, di feature, berita itu. Saya jadi koresponden di harian Semangat dan harian Haluan Padang itu. Padang, terbitan Padang. Tapi saya bekerja untuk kabupaten itu, Kabupaten Pesisir Selatan itu. Nah itu sudah mulai. Nah persentuhan saya dengan dua media ini itu juga otomatis menghubungkan saya dengan kawan-kawan sastrawan di Padang lah. Jadi ada Dharma Munir yang senior lah itu tuh, ada Gus TF, Yusir Salkawe segala macam itu. Saya udah mulai Ode Bartananda, itu udah mulai saya bersentuhan dengan mereka. Ya mulai menulis lah di koran-koran lokal di Padang itu. Nah tamat SMA saya kan sempat ngendon di Padang. Nah di Padang itu kegiatan-kegiatan di Taman Budaya, kan dulu sentral kegiatan selalu di Taman Budaya misalnya kan zaman itu. Nah itu selalu saya ikuti gitu. Nah suatu ketika mereka ke Taman Budaya ini mengadakan kerjasama dengan Yayasan Teraju ya, lomba cipta puisi se-Indonesia. Nah zaman itu komunitas-komunitas kan sering bikin lomba-lomba ya, meskipun hadiah uangnya mungkin tidak ada, tapi kan semangat untuk berkumpul besar. Dan mereka berangkat, pemenang-pemenang itu diundang berangkat, itu juga biasanya naik bis gitu, naik kapal gitu, pesawat kan. Nah itu di Padang tuh diadakan itu se-Indonesia, dan pemenangnya hampir dari seluruh Indonesia gitu. Nah yang paling banyak itu dari Bali pemenangnya dari Bali, ada Wari Wisatsana, ada Tan Liu I, Oriento Raba, Kalan Raselendra itu. Dan mereka beberapa datang ke sana. Tan Liu I datang, Wari Wisatsana, Oriento Raba, sama si Lanras,
sama si Agung Montara, 5 orang datang. Nah, saya ikut membantu acara di sana itu. Meskipun saya bukan panitia resmi ya, tapi saya masuk aja membantu mau beli nasi bungkus kayak apa gitu kayaknya contohnya itu. Nah, di sana lah saya ketemu dengan para pembicara sastrawan yang dari dikenal lah, misalnya Eka Budiantau itu diundang, terus si Aprizal itu diundang. Ya, kita apa. Nah, dari Bali, kalau dari Bali ini sering bercerita tentang umbu, tentang sanggar mereka juga. Mereka punya sanggar minum kopi namanya. Nah, sanggar minum kopi ini secara tidak langsung itu dibina oleh umbu sebenarnya. Umbu Langga Perangi kan sebagai guru puisi mereka itu. Nah, mereka sering mencerita itu. Nah, saya tertarik mendengar itu gitu. Sanggar minum kopi itu di Jalan Wahidin 37, itu rumah Tan Lioi. Itu rumah itu jalan di tengah kota betul. Di sini Pasar Komasari, Jalan Gajah Mada ya. Terus di sini Jalan Wahidin. Nah, ini sanggarnya dia apa itu. Ini sanggar ini boleh dikatakan buka 24 jam itu. Jadi kawan-kawan bilang nggak bisa tidur malam misalnya ke sana, habis dari sana bisa jalan kaki ke Pasar Komasari, nongkrong, nyari soto atau nyari apa gitu, makan di sana. Saya merasakan bertemu umbu termasuk cepat gitu. Jadi selama ini mungkin dianggap misterius, susah dan ketemu. Nah, saya berapa waktu datang itu udah langsung ketemu umbu, dia datang ke sana. Dan kemudian juga saya ketemu di Bali Pos, diajak Tan Lioi itu ngantar undangan berapa gitu, ketemu juga. Nah, sampai dari berikutnya itu udah relatif sering ketemu gitu. Terasa lah di sana itu umbu memberi ruang baik dalam pertemuan, bagaimana dia ngerespon gitu, maupun di dalam ruang yang disediakan itu. Nah, karena begini, umbu itu kan kalau dalam hal penciptaan, dia kan tidak memasuki secara langsung struktur saja itu. Dia tidak mengajari, kekurangan metaforamu begini, teknik memenggalmu kurang ini, dia tidak gitu dia. Dia memberi contoh-contoh yang lebih universal aja. Nah, kalau yang sifatnya teknis semacam itu dari Om Frans Najira itu. Saya ke Jogja itu 97 ya. 97 saya langsung masuk isi. Nah, diskusi rutin itu sering gitu. Kita mengundang kawan-kawan datang dari luar kota gitu misalnya. Tapi yang paling penting lagi sebenarnya tradisi di Rumah Lebah itu kan tradisi sparring partner sebenarnya. Itu yang saya bawa dari Bali itu. Misalnya kawan-kawan misalnya minum kopi itu kan membawa tradisi sparring partner itu. Jadi di mana tradisi sparring partner tidak harus dalam kondisi formal kita bikin acara kemudian membahas satu karya, tidak harus dengan itu. Tapi bisa aja Mas Priyadi datang bawa puisi, dia datang ke saya langsung baca, saya respon, wah ini bagus, ini kuat, tapi ini wah ini tidak penting, ini tidak penting, misalnya gitu. Jadi bisa kita langsung di tempat itu, diskusi di tempat itu. Nanti kita kasihkan lagi ke kawan ini, terserah dia mau mempertimbangkannya bagaimana gitu nanti. Ya. Tapi ternyata biasanya mereka akan mempertimbangkan ulang. Nah, keputusan akhir tetap kepada yang punya puisi itu gitu. Nah, itu sering gitu. Karena dulu di Sanggar Minum Kopi itu begitu. Nah, itu saya coba praktekkan di Rumah Lebah, di kawan-kawannya apa. Nah, cuma kan karena di Rumah Lebah ini kan sifatnya ini ya, sanggar keanggotaannya kan bukan mengikat itu. Jika kawan yang datang dan pergi,
Ya kalau misalnya mereka nyaman terus apa ya terus, tapi nanti udah datang lagi lebih. Terutama yang kita tekankan di rumah lebah kan, kalau di luar teksnya ya, di luar lebah ini kan akhlak berkesenian itu. Jadi akhlak berkesenian itu bagaimanapun berkesenian ini bukan tanpa pertanggungjawaban gitu. Nah, pertanggungjawaban itu ya pada diri sendiri, kepada masyarakat ya, kepada yang di atas gitu. Itu kita selalu menekankan itu. Makanya kita bilang jangan silau lah oleh popularitas, oleh godaan ada event ini terus saya diundang merasa sudah menjadi ini. Tidak ini. Nah, kembali kepada Umbu itu kan, Umbu kan selalu menekankan kalau kamu mahasiswa jadilah mahasiswa yang baik, jangan dibawa ke penyair untuk kemana-mana gitu. Kalau kau jadi karyawan jadilah karyawan yang baik. Kau yang menggunting karcis hidupku dan memeriksanya tiap waktu. Adakah kau tahu, ujung jariku yang gemetar mengulurkan alamat pulang. Sebuah alamat pulang di peluit yang memanjang. Kutitipkan sebagian himpitan dadaku, sesak dan cerobong buat bersandar. Di sisi jendela retak, kualirkan rinduku bersama angin. Basuhlah lelahku, hapuskan sangsiku pada kekasih yang menunggu, agar jinak mata dan langkahku di tiap stasiun yang membawaku berlari sepanjang tahun berkelana. Thank you.